mengawal, mengamankan hingga sampai ke Polda. Mohon para jemaah yang mungkin mau ikut melaksanakan besok, silakan. Namun benar-benar dikoordinir anggotanya masing-masing, jangan sampai masuk provokator. Kadang-kadang memang niatnya sudah baik, ingin menyampaikan aspirasi, tapi karena ada provokator diajak merusak sehingga yang lainnya ikut-ikutan, ajak merusak, ajak melawan petugas dan lain sebagainya. Nah, ini yang tentu sama-sama saya yakin Tuan Guru juga tidak menghendaki adanya kerusuhan, adanya anarkis dan sejenisnya. Ya. Kami akan mengamankan sampai dengan dibubar, sampai dengan tempat tujuan, kemudian menyampaikan aspirasinya, lokasi, kemudian kembali ke tempat titik kumpul. Kami akan mengamankan sepenuhnya. Saya kira itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Guru yang telah memberi kesempatan kepada saya. Terima kasih semua kepada jemaah yang telah bersedia menyampaikan sambutan atau kenalan dari saya. Demikian sambutan saya. Mohon maaf apabila ada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kami ucapkan kepada Bapak Kapolres Banjarmasin yang memberikan sehat arahan. Mudah-mudahan kita orang Banjarmasin jangan sampai berkelahi, berbuat mengkata-kata dari sendiri, bahajur, betul-betul duluan baik kalangan. Kemudian kebetulan ini ada Pak Dandim. Ulun juga memohon pada beliau memberikan arahan nasihat, karena negara kita ini aman itu karena beliau ini. Seandainya Banjarmasin ini kata aman, sembahyang kata berkawan, beribadah kata tenang, mungkin sholat maghrib mata lingau sana kemari. Kalau bina dengan menumpang, bina dengan menginjak. Jadi kita berikan waktu kepada Bapak Dandim untuk memberikan arahannya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Tuan Guru Kiai Haji Budi, yang saya hormati Kapolresta Banjarmasin, yang saya hormati hadirin sekalian. Pada kesempatan ini dan pertama kalinya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wilson Abdul, jabatan saya Dandim Distribusi Banjarmasin, yang ketepatan hari ini baru menjabat 7 hari. Jadi hari ini saya mendapatkan 2 pengalaman yang luar biasa. Tadi pagi saya bersilaturahmi, kesempatan pertama saya di sini, tokoh agama yang pertama kali saya datangi adalah Tuan Guru. Saya mendapat Bapak, saudara yang baru di Banjarmasin. Kemudian ketepatan hari ini juga saya mendapat kehormatan bisa hadir di tempat ini. Hadirin sekalian, sebenarnya tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena sebagian besar tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolresta. Di sini saya sifatnya mengingatkan kembali
bahwa kita sebagai anak bangsa Indonesia dengan berbagai macam suku bangsa yang berkumpul, 13.600 kepulauan, kemudian ribuan bahasa yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dan kebetulan karena pengalaman saya di TNI pernah bertugas mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Merauke. Di situ saya bisa melihat bagaimana bangganya saya sebagai bangsa Indonesia, karena tidak semua bangsa yang kaya seperti kita dengan suku bangsa yang banyak, kemudian memiliki kekayaan alam serta letaknya sangat strategis di silang dunia. Tentunya hal ini akan menimbulkan keinginan dari pihak luar yang ingin menguasai bangsa kita, yang ingin bangsa kita menjadi tidak kondusif. Terlepas dari hal itu, kaitannya tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolresta, pada tanggal 4 November besok akan ada kegiatan penyampaian aspirasi yang disampaikan. Saya mohon di sini bisa dilaksanakan dengan baik, bertanggung jawab, sehingga kegiatan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap roda kehidupan di Banjarmasin maupun roda pemerintahan. Kami dari TNI bersama-sama kepolisian akan mengawal, akan menjaga pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar dan aman. Sekali lagi saya mohon besok mudah-mudahan insya Allah dapat berjalan dengan aman dan lancar. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekaligus salam perkenalan dari saya selaku warga baru di Banjarmasin. Kami mohon arahannya selama kami berdinas di Banjarmasin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ucapkan, mari sebelum pengajian kita mulai, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kekuatan kita bukan di diri kita, kekuatan kita ada pada Allah, dan doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Berharap dan memohon kita kepada Allah yang memiliki kekuatan, yang memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan khususnya Indonesia dan seluruh muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, dan semua makhluk mendapat curahan rahmat daripada Allah, mendapat taufik hidayah, bimbingan dan arahan daripada Allah, dan semoga Allah selalu melindungi khususnya Indonesia dari segala bentuk serangan, baik itu secara kasar ataupun mungkin secara halus. Kita punya kekuatan, dan kekuatan itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ila hadratin Nabi wa ahli baitihi al-kiram al-Fatihah. Ya Latifan bil ibad kun bina wasqil bilad warham abidak ya jamal qablat
وسلم وبارك وكرم وعظم على من أرسلته رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ذكرنا والمسلمين وأهل إندونيسيا بأحسن التدبير. اللهم ذكرنا وإياهم بأحسن التدبير. اللهم ذكرنا وإياهم بأحسن التدبير والمؤمنا وبهم فيما جرت به المقادير إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وألف بين قلوبهم واجعل قلوبهم كقلب رجل واحد نقي نقي برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: فصل بحق الأبناء والبنين على سلوك طريقة أهل حق اليقين من الآباء الصالحين والأجداد الكاملين والأماثيل الراسخين وغيرهم من أهل الوداع ومن له رتبة في سبيل الرشاد وصحبة أهل الإرشاد ليكون معهم ومنهم وفيهم في الدنيا ويوم المعاد ويوم يقوم الأشهاد. Penjelasan yang akan datang yaitu kita semua hendaklah mengarahkan anak-anak kita, keluarga kita untuk sama-sama berjalan di jalan yang disebut dengan ahli haqqil yaqin, jalan yang benar. Karena kebenaran itu sesuatu yang paling berharga di alam semesta. Maka kita, istri kita, anak-anak kita harus diarahkan untuk berjalan di jalan kebenaran demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun kita, laki-laki perempuan, yang penting benar. Kalau udah salah, yang namanya juga salah. Maka apabila jalannya salah, gak akan nyampe ke tempat tujuan. Jalan yang harus kita jalani pertama-tama harus benar agar nyampe ke tempat tujuan. Jalan yang benar kita harus membuka akan pelajaran-pelajaran, bimbingan-bimbingan yang kemudian kita laksanakan. Alhamdulillah kita semua malam ini mendengarkan
ujar Bapak Kapolres tadi, kita jaga keluarga kita, jangan sampai mengerjakan dosa. Itu aturan, itu aturan. Mencuri dosa, merampok dosa, apalagi mengambil duit celengan masjid dosa. Aturan, itu aturan. Kipas angin masjid gak dibawa pulang. Maka orang yang berada di kebenaran, jadi mencuri kadang, menyumbang kadang, merampok kadang, dan alhamdulillah kadang makan minum obat apa derselin tadi jin. Iya. Maka orang itu pasti hidupnya tenang karena dia tidak lakukan kesalahan, dia berada di jalan kebenaran. Tapi kalau orang melakukan kesalahan, dia nggak tenang, nggak tenang. Kalau misalnya ada dan di sini datang ke majelis berbaju putih, berkopiah putih, bertapih putih, bersandal putih, misalnya dia punya niat hendak mencurkan sandal orang, misalnya dia nggak tenang, pikirannya ini nggak tenang, hati-hati banget, peringau kanan, peringau kiri, jenang ke sana, jenang ke sini. Apalagi guru misalnya memberikan tausiahnya dari sini bisa ada maling yang hadir nih malam ini. Wah, guru tuh menyinggung aja, kita nyaman. Karena dulu di kesalahan. Sedangkan yang kita cari hidup itu tenang, dan tenang itu diantaranya harus berada di jalan kebenaran. Dan untuk benar ada aturan. Tinggal aturan itu apabila dilaksanakan jadi benar, apabila tidak dilaksanakan, nah yang melihat sama ini bubuhan sidin-sidin ini memberi sanksi secara dohir kepada yang melanggar kebenaran. Ada yang mendapat sidin maling kacak sidin, yang mendapat sidin bubuhan 67 maling itu pas angin sidin kacak sidin. Artinya apa? Setelah kebenaran ditulis di dalam satu kertas putih yang disebut hitam putih, ada aturan-aturan yang dibikin, tinggal pelaksanaan. Jadi kalau ada maling kacak, masuk papan kemana? Ke sana sininya yang masuk. Jujur ini sendiri kalau bertahan di Indonesia ini minum obat kinget bertahan. Habis nang jadi pejabatnya bukan J, tuan guru bukan J. Anak naik hati ke mimbar Allah. Ya, jadi kesian kayak sidin-sidin ini menghargai ya, bubuhan yang mau tahu itu mahaga di sini, di situ ada, mahaga di situ ada, mahaga di situ ada. Aku timbul tegak di tengah, ke situ. Tapi kita doakan, mudah-mudahan orang yang melaksanakan hukum
mereka diberi pertolongan oleh Allah. Amin. Terutama tadi cerita obat-obat terlarang, mudah-mudahan mereka menemukan di mana sumber dan sebab segalanya. Amin. Karena pemadam kebakaran, kalau ada kebakaran harus memadamkan api, tapi juga harus berpikir kebakaran itu sebabnya. Kalau ada kebakaran harus padamkan, ada kebakaran padamkan, ada kebakaran padamkan. Tapi kalau sebabnya nggak dibahas, biasanya apa, lampu tembok penyebab kebakaran, apa harus listrik yang pendek, tipis, harus terjadi kebakaran. Ada dua nama istilah dulu penyebab kebakaran. Jadi mereka memberikan anak kepada masyarakat agar supaya bila hendak kuring wajah hitam, bilanya hendak kuring lihat di kompor, kalau bila menyala, kalau bila kena timbul bangun, sekali bangun di rumah sakit. Karena hendak kuring hampir terjadi cium di angka orang rumah habis orang masuk rumah sakit. Atau tali-tali, kadang-kadang kita di Banjarmasin cucuk-cucukan tuh marah-marah, cucuk sana, cucuk sini, cucuk sana, cucuk sini, pas orang langsung balik tahun tadi. Iya, maaf badan dia ini bahasa Banjar. Karena mulut jujur aja, baik jujur pada diri kita, mulut susah-susah bahasa Indonesia dan kita bukan. Daripada bahasa kita memberi sumber itu ya Allah, duit saya aja boleh ponakan. Semua ini teman saya berhabis ya. Jadi apa nyaman minum tolong aja. Jadi diarahkan anak kita, keluarga kita kepada kebenaran, dan kebenaran itu ada di dalam kitab-kitab, aturan-aturan yang Al-Quran telah berikan penjelasan yang jelas. Walakum bil qisasi hayatun ya ulil albab. Kalau mau satu kampung, satu negara, satu masyarakat bisa hidup tenang, damai, nyaman, hanya satu. Mudah-mudahan laksanakan hukum dengan tegas. Apa yang tertulis di dalam hitam di atas putih, apabila itu dilanggar, laksanakan. Jadi orang jaga, jadi orang kadawan. Kalau ada misalnya pembunuhan, maling, kacau, jangan misalnya hukum maka sesuai hukuman, ada apa-apa. Jadi yang bukan maling, bila orang jadinya maling, kenapa? Wah ini bertangkapan. Orang jadi maling, lalu berpikir jadi gila. Jadi yang baik-baik. Kamu bukan dihang listriknya bagaimana diangkut. Melihat jalan kaca, ada aturan pasti hukumnya, hitam putihnya, pasalnya pasti. Kedua ini contohnya jangan contoh. Ini bukan nomor kendaraannya. Coba aja ada razia ini di rumah masing-masing. Ya karena akan berdiri hukum. Pokok kaki lagi cip listrik. Apa salah saya waktu? Helm sudah ya ruang. Kendaraan hidup. Dia berdua sekali ini sih kita pesanan mana? Pinanduk apa guru nama anda? Pulang-pulang ke negara. Sudah ini sudah dikiopis itu apa salahnya? Semua itu karena tegasnya hukum. Semua
Minggu biar kan dulu pesanan mana ya. Jadi guru awas. Artinya seperti senjat gula. Ini satu sisi. Kita doa, kita mohonkan kepada Allah karena kekuatan kita Allah. Kekuatan bukan di diri kita, kepintaran bukan di diri kita. Allah punya segala-galanya. Dan untuk bisa mendekati Allah, ambil doa, mohon kepada Allah, salat hajat, doa, mohon kepada Allah. Dan ini Indonesia merdeka jujur dengan tulisan, dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk menjadi anak yang baik, yang benar, itu tentunya tidak ada jalan selain satu, pendidikan yang benar. Agama juga mengajarkan dari kecil kenal Allah, karena kalau nggak kenal Allah, ya takutnya tadi kekuatan di diri kita, kepintaran di diri kita, keselamatan di diri kita. Akhirnya kita pun cerita tentang diri kita, memuji, menyanjung, membesarkan diri kita, sombong, angkuh dan lain sebagainya. Lupa kita punya Tuhan, punya segala-galanya. Akhirnya kita pun melakukan hal-hal yang Allah murka, mau ria, mau sombong, mau takabur dan lain sebagainya. Disebabkan apa? Enggak kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus belajar lagi cara beribadah kepada Allah, sembahyang, berwudu, karena Allah memerintahkan kita sholat 5 waktu untuk bisa ngomong, berdoa, memuji kepada Allah yang kita yakini di situ segala kekuatan ada di sana. Juhur, sholat, asar, sholat, belajar itu yang benar. Kadang-kadang ya kita orang Islam, KTP-nya Islam, sholatnya ada benar. Nah ini masalahnya. Iya, kalau ada belajar. Kalau sudah belajar lalu benar. Kalau benar, insya Allah dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau enggak benar, mana mungkin dapat ridhonya Allah. Untuk benar, tetap belajar dulu. Ini bapak-bapak polisi, bapak-bapak TNI, mereka latihan. Enggak gampang naik pohon, cara naik pohon yang benar, pas latihannya ada sembarangan. Ada kali kita nanti kampung, ini kan dia sini, latihan. Tapi kan kata dia yang pikir juga naik pohon cari anggaran, ya. Jadi belajar wudu, belajar sholat, lalu mengamalkannya. Dan ada aturan serta ada larangan. Jangan sampai ketika sholat ngomong, dilarang oleh Allah. Jangan dilanggar. Kalau dilanggar harus diulang sholatnya. Allahu Akbar. Bapak tuh bapak. Harus bertanya. Dilarang ngomong. Allah larang. Harus kembali lagi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim sampai habis Fatihah walawalin. Terus rukuk tidak harusnya kunut, lupa. Allah Subhanallah.
bingung. Hendak ditaruh sekam sujud, ya subhanallah di belakang. Hendak berdiri, apa masalahnya? Ini mau memang keingat. Harusnya orang keingat punya prinsip. Subhanallah di belakang. Sudah keingat apa salah kau sujud? Dan makmum harus ikut. Mam. Kita boleh ngomong. Mamang kunut jadi masih kok dan ikut benar. Biar masih kok untung tak ada lokal. Yang bingung harus punya prinsip. Aturannya setelah subhanallah, sami Allahu liman hamidah. Keingat. Allah subhanallah. Bingung sih. Kau udah sujud tangan aja. Nah, makmum kalau sudah imam sujud ikuti karena beliau mengerjakan sujud dan kunut sunnah dan sudah mengerjakan yang wajib. Tidak boleh meninggalkan yang wajib terus mengerjakan yang sunnah. Udah jadi aku mau bagi manusia. Pasti ini panas. Ini kita tinggal gini. Ada orang lain. Selesai. Nah, sampai imam misalnya sholat maghrib harus salam juga. Ngarangin manusia yang tak pernah dia bangkit beliau. Nah, makmum punya aturan dari Allah, jangan diikuti, tungguin, biarkan saya dicerahkan. Karena punya prinsip masing-masing. Beliau yakin ini sholat baru dua, beliau berdiri. Ini pikiran beliau menjadi imam pikiran tahiyat awal. Subhanallah. Subhanallah kurang. Memang menanggur. Jadi oleh karena itu jangan sampai kita unjuk rasa tetapi penyampaian apa aspirasi, jangan sampai kayak subhanallah kurang. Ada aturannya. Kalau perempuan kan menegur imam, yaitu menepuk tangan, tapi menepuknya harus yang ini ditepuk ke belakang sini kalau itu ada aturan ini, ada aturan. Ya, betul. Subhanallah. Subhanallah. Berdiri masih berani ya, berarti Sidin punya pendapat bahwasanya Sidin merasa kuat. Tinggal imam itu makmum kalau mau mengikuti diam aja tahiyat. Ya tunggu Sidin 10 tahun kasih Sidin. Boleh mubarakah betul sahaja mubarakah karena Allah Ta'ala. Antara mubarakah dengan tetap mengikuti apa tetap mengikuti diri sendiri ada nih rokok sendiri tidak sendiri sujud sendiri berdiri pula. Subhanallah. Nabi Handanar iya kan? Nah, dia di sini berdiri terus. Nah, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, intiqam afdal minal mufaraqah. Itu aturan kebenaran. Nah, oleh karena itu mari semua kita kembali kepada kebenaran. Karena kebenaran itu harga yang paling mahal di alam semesta. Jujur itu sesuatu yang luar biasa. Tapi
mempertahankan utur itu adalah sesuatu yang juga perjuangan yang luar biasa. Siti Masyurah diceburkan ke minyak yang mendidih karena mempertahankan kebenaran. Para nabi, para rasul, para wali, semua mereka berjuang mempertahankan kebenaran. Maka dari karena itu modal utama kita semua, laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda, semua satu aja. Mari kita cari kebenaran, pertahankan kebenaran. Cari kebenaran, pertahankan kebenaran. Jangan berubah pedoman. Cari, pertahankan kekayaan. Nah, ini yang berbahaya. Jadi kalau sudah berubah pedoman ini nama. Jadi bubuhan kita nang berdagang cari nang jujurnya ya supaya dapat ridho Allah. Kalau berjualan jangan mengurangi ukuran, jangan mengurangi timbangan, jangan merubah nota. Bubuhan masjid misalnya menukar sistem tulang kabuku harganya 5 juta. Ujar nang awakah kita tidak lagi gak ada tubuhan tubuh 10 juta berarti berujung 5 juta. Ada bendahara tahu di Mekah melihat maka 10 juta mengeluarkan 10 juta padahal harga bujurnya 5 juta. Berarti kan kada bujur. Bila sudah kada benar kada dapat ridhonya Allah. Cari yang benar, pertahankan kebenaran. Jangan cari duit, pertahankan kekayaan. Kalau sudah cari duit nih, notar bisa berarti. Padahal bisa ya Allah. Ntar semestinya, ntar semen, ntar batak, ntar. Tapi insya Allah masjid di Banjarmasin masih ada. Itu mungkin masjid di Aras. Nah, gara-gara nggak mempertahankan benar, akhirnya yang dicari itu bukan benar duit. Tapi kalau sudah benar yang dipertahankan, insya Allah seterusnya akan ada. Jadi mari kita cari kebenaran. Aku ini betulkah sudah ada? Aku ini benarkah ada? Dan kebenaran itu harus kita cari, terus kita pegang, kita pertahankan sampai kepada akhir hidup kita. Rugi hidup salah, rugi hidup salah. Salah itu memberi supan kujuran, salah itu menyempurnakan supan, bikin malu. Ya gelulung orang-orang dari Madinah berangkat ke Mekah karena ada belajar kesian di Mekah. Di Madinah selama 3-4 hari, terus hari 4 itu berangkat ke Mekah harus pakaian ihram. 42 berpakaian ihram dan umumnya ada suasana mana sekumpulan, terus naik ke bis, terus sampainya di Madinah jalan ada berapa lawas stop. Di mana kita nih stopnya? Jadi dengan kawan di Gerahati. Oh, menukar sandal pada sini, menukar baju pada sini. Padahal singgah di Bir Ali itu berniat umrah. Cuma karena umur betul tukar sandal pada sini. Kan jadi salah itu bikin malu, salah itu bikin kita kada nyaman hidup. Nah mudah-mudahan ini pertama kali kita tanamkan di dalam hati kita, cari kebenaran, pegang kebenaran, pertahankan kebenaran. Jangan cari duit, pertahankan kekayaan, cari pujian, pertahankan sanjungan. Bukan cari kebenaran, pertahankan kebenaran itu. Kita rela mati hidup ditembak orang asal memegang kebenaran. Kita rela mati ditimpas orang asal memegang kebenaran. Dan hidup kita berharga selama kita memegang kebenaran. Yang kedua, satu, pendidikan mencari kebenaran, terus memegang kebenaran. Kedua, bertemanlah dengan orang yang benar. Karena insya Allah berkat berteman dengan orang yang benar, kita temukan kebenaran. Dan lebih mudah kita meniru kebenaran karena orang yang kita temani memperlihatkan, mempraktikkan kebenaran, akan mudah kita melakukan, mencontoh kebenaran itu. Karena biasanya kalau belajar berulang
wadai melewat buku, kita tahu jumlah gula sekian, intanu sekian, uyah sekian. Tapi apabila berteman dengan yang mengolah wadainya, lebih mudah lagi kita mengolah wadai tersebut, aturannya dan caranya. Kalau baca buku aja, olah wadai bintang, bulannya sekian, tahunnya sekian, tahu, tapi dia coba ragu-ragu karena tidak ada orang yang menemani dia. Manakala dia berteman dengan ahlinya, maka saat itu yang ditemani ahlinya pasti buat bulannya segini, buat utangnya segini, lebih cepat. Jadi kebenaran untuk dilakukan dan dilaksanakan. Satu, pendidikan. Yang kedua, tenang dan pertolongan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu kita tetap sekolah dan sekolah, belajar dan belajar, mencari kebenaran dan yang namanya benar. Kedua, berhati-hatilah berteman, karena kadang-kadang teman bisa menjerumuskan, entah kita yang menjerumuskan teman atau teman yang menjerumuskan kita. Berkawanlah dengan orang yang baik, setidak-tidaknya ngumpul di majelis ibadah, di majelis ilmu, insya Allah ada berkahnya, dan mudah-mudahan kita semua selamat dunia. Itu ada undangan pengumuman besar baru Sakrah Amal tanggal 5 November hari Sabtu, yaitu di kediaman almarhum Tuan Guru Haji Ahmad Bakri. Acara jam 8 sampai jam 17 WITA di Komplek Lutfiah Gambut. Saruan Sakrah Amal Sabtu 5 November di Gambut, Komplek Lutfiah, di kediaman almarhum Tuan Guru Haji Ahmad Bakri. Yang kedua, saruan haul almarhum Tuan Guru Haji Ahmad Bakri yang keempat itu pada tanggal 18 Desember 2016 hari Ahad, bertempat di Kubah almarhum Tuan Guru Haji Ahmad Bakri, Pondok Pesantren Al-Mursyidul Ali, Jalan Beringin, Desa Makmur, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia dan akhirat. Sebagai kesimpulan, mudah-mudahan kita menemukan kebenaran dan berteman dengan orang yang benar-benar, agar kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Dan apabila kita berteman dengan orang yang benar, kumpulkan juga di akhirat nanti bersama dengan orang yang benar-benar, yaitu para nabi, para rasul, para wali, orang-orang saleh. Tapi kalau kita memegang kesalahan, berteman dengan orang yang salah, kita akan dikumpulkan mungkin dengan Fir'aun, dengan Haman, dengan Namrud, dan dengan orang-orang yang diadab nanti di negeri akhirat. Mudah-mudahan semangat kita semua dunia dan akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin.